file directory permissions dan ownership. Kita akan bahas terkait file permissions dan juga kepemilikan dari sebuah file. Jadi pada dasarnya ini dipakai di Linux atau mungkin nanti ketika teman-teman terjun di productions atau di industri gitu ya, itu pasti akan menemukan terkait dengan hal ini. Jadi permission dan juga ownership itu akan sangat penting karena terkadang ketika kita salah ngeset permissions atau kita salah ngeset ownership, itu sistem yang kita install di Linux itu nggak bisa jalan karena masalah kedua ini. Jadi harus benar-benar lihat permission-permissionnya. Terus terkait dengan secret atau mungkin terkait dengan key pair misalkan gitu ya, nanti itu nggak boleh asal ngasih permissionnya. Jadi langsung saja kita coba belajar ya. File dan directory permissions, hak akses atau permissions ya. Di Linux, hak akses file dan directory itu dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu read, itu memungkinkan atau R ya, memungkinkan pengguna untuk membaca, menampilkan isi dari file atau directory. Terus yang kedua write atau W atau W ya, memungkinkan pengguna untuk menulis, mengubah isi dari file atau directory. Terus yang ketiga execute atau X ya, memungkinkan pengguna untuk menjalankan, mengeksekusi file atau mengakses isi dari file atau directory. Kemudian hak akses ini diberikan pada 3 tingkatan. Jadi misalkan tadi itu 3 kategorinya, itu permissionnya itu terdiri dari ini aja gitu ya, dari 3 ini permissionnya. Terus kita bisa ngeset permission ini ke 3 tingkatan. User atau pemiliknya, ownernya ya, itu hak akses untuk pengguna yang memiliki kepemilikan file atau directory. Terus group yang sudah kita pelajari di sebelumnya ya, kita bisa ngeset permissions read, write, execute ini ke suatu grup tertentu. Jadi bukan individual dari user, tapi langsung ke grupnya. Di dalam grup itu kan pasti banyak, misalkan punya 10 user ya yang terafiliasi ke grup ya, user-user yang terafiliasi itu bisa memiliki akses seperti yang sudah di-set di sini gitu ya. Misalkan nanti kita akan belajar gimana cara ngesetnya. Jadi hak akses untuk grup pengguna yang memiliki akses ke file atau directory. Others atau lainnya hak akses untuk semua pengguna yang tidak termasuk dalam pemilik atau grup. Jadi selain grup atau user dia bisa akses ya. Kombinasi dari hak akses ini ditulis dalam bentuk angka yang kita kenal sebagai numerical permissions. Misalnya 4 itu untuk read ya, 2 untuk write, dan 1 untuk execute. Jadi kombinasi angka ini diperoleh dengan menambahkan nilai yang sesuai. Misalkan 7 ya, 7 itu berarti semua hak akses diberikan. Read, write, execute itu diberikan. Jadi contohnya di sini gitu ya. chmod 700 test.txt artinya adalah si pemilik itu dia memiliki permissions full read, write, execute ke test.txt. Untuk yang lain, untuk group, untuk others itu nggak memiliki permissions di sini. Terus kita bisa nge-execute ya chmod plus x test.txt. Ini kita menambahkan permission x ke test.txt. Oke, kita coba praktekkan aja langsung ya ke Linux-nya. Kita coba clear dulu. Kita ke Ubuntu. Ya, Ubuntu, kemudian kita ls, kita ke dokumen ya, untuk coba prakteknya di dokumen aja. ls. Kita coba remove semua file atau directory di dalam dokumen ya. Kita pakai rm min rf bintang. Oke, kita ls, sudah nggak ada. Kita buat satu file aja ya, test.txt ya. Touch. Oke, sekarang kita udah punya satu file test.txt. Nah, kalau misalkan kita mau nge-list sebuah file dalam sebuah directory atau nge-list directory dalam sebuah directory, itu kan kita biasanya pakai ls gini ya. Ini nggak memunculkan informasi yang spesifik gitu. Jadi kalau misalkan kita mau menampilkan informasi yang lebih spesifik, itu bisa pakai ll seperti ini gitu ya. Nah, dia memunculkan informasi spesifik terkait dengan
apa saja yang ada di file tersebut. Ya. Jadi hidden file pun dia bakal kelihatan dengan menggunakan list ll. Atau teman-teman biasa familiar dengan ls lah seperti ini ya. Itu bisa juga. Jadi ini bisa dipakai keduanya. Saya biasanya pakai ll dan juga ls lah ya. Nah, di sini kita punya nih ya, kita ngebuat satu file test.txt di jam 15.39. Nah, sekarang kan 15.40 ya. Bener, jadi kita memiliki sebuah file test.txt ini dibuat di jam 15.39. Ini ukurannya 0 karena memang di dalamnya nggak ada datanya ya. Dia dibuat di tanggal 9. Jadi sekarang tanggal 9 ya. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan kita lihat ini ada D, ini artinya adalah directory. Kemudian di sini ada R, W, terus strip, R, W, R. Nah, kalau misalkan ini dilihat secara ini ya, spesifik, karena memang ini adalah sebuah file, artinya di sini nggak ada D-nya. Ya. Coba kita membuat sebuah directory aja, tes gitu ya. Nah, dia baru ada D karena memang dia directory gitu ya. Karena memang tes ini adalah sebuah folder atau directory. Ini ada D-nya. Tapi kalau misalkan kita ngebuat sebuah test.txt, itu dia nggak ada D-nya karena memang ini adalah sebuah file. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat dia memiliki permissions R, W ya, terus kosong, R, W, kosong, kemudian R, kosong, kosong. Jadi kalau misalkan teman-teman lebih detail lagi ya, artinya adalah 3 ya. Ini dia milik permission dari si owner ya, pemilik. Kemudian 3 ini dia adalah permission untuk grup tertentu, dan juga R sampai ini dia adalah untuk others. Artinya adalah dia memiliki ya permissions 4 ditambah 2 ya 6, jadi 664. Dia memiliki permissions 664. Jadi kalau misalkan kita mau mengubah artinya sekarang ini permission adalah 664 ya, dimana 664 itu adalah dari ini ya, RW kan R sama W itu 4 tambah 2 6 ya. Jadi di bloknya si owner yang 3 ini hanya ada RW artinya 6, terus di bloknya group dia RW artinya ada 6, terus di bloknya si others dia cuma R artinya dia 4. Jadi kalau misalkan dilihat ini permissionnya adalah 664. Nah, kalau misalkan sekarang kita mau mengubah ya, full permissions hanya dimiliki oleh si owner atau pemilik ya. Kita bisa menggunakan chmod 700 test.txt. Jadi kita bisa chmod 700 test.txt. Ini ya. Kita enter, kita ll. Nah, sekarang kita kalau misalkan lihat ya, teman-teman, di sini berubah nih, teman-teman. Yang awalnya rw rwr, sekarang rwx. Yang lain di bloknya si group kosong, di bloknya si others kosong. Karena memang kalau misalkan kita lihat di sini itu rwx di jumlah adalah 7. Nah, sedangkan yang lain kosong artinya 0 dan juga 0. Jadi dengan 0 ini, 7 ini mengartikan kita memberikan permissions read, write, execute dengan total 7 ya. Read 4, write 2, dan execute 1. Total adalah 7. Kemudian untuk yang lain kosong artinya tidak memberikan akses ke yang lain. Coba kita menambahkan chmod ya untuk x plus x test.txt. ll. Nah, sekarang ini artinya adalah kita memberikan permissions execute ke semua kategori. Jadi kategori user dikasih execute, walaupun sebenarnya tadi udah kita berikan ketika kita melakukan chmod 700 ya. Terus group dikasih execute, others dikasih execute. Jadi seperti ini hasilnya, ada X, ada X. Gitu ya teman-teman, terkait dengan hal ini. Sama pun dengan di directory, kita bisa ngubah juga seperti itu. Terus yang selanjutnya,
ada yang namanya file dan directory. Sorry, ini teman-teman bisa coba yang lain ya. Misalkan teman-teman mau chmod 500 gitu ya, 500 test.txt gitu. Ini artinya sekarang dia hanya memiliki permission read dan juga execute. Jadi kalau misalkan kita uh, ini kan dia usernya Ubuntu, grupnya Ubuntu gitu ya. Sekarang kita coba nano gitu ya, nano test.txt, dia harusnya nggak bisa. Kalau misalkan kita Ctrl O, Enter, Ctrl X, ya dia nggak bisa karena memang si Ubuntu itu dia nggak memiliki permissions. Ya kalau misalkan mau memberikan akses ke Ubuntu untuk bisa ngedit ya kita coba berikan akses read ya ke dalam ya. Jadi misalkan 300 gitu ya. Atau misalkan 600 gitu. Nah sekarang kalau misalkan kita mau mengubah tes gitu ya, Ctrl O, Enter, Ctrl X, nah dia bisa. Jadi teman-teman tinggal mainkan aja di sini misalkan 611 atau 622 gitu ya. Dan seterusnya. Jangan teman-teman tiba-tiba chmod 777 gitu ya. Ini dia full access nih teman-teman ke si filenya gitu ya. Kalau misalkan kita lihat, nah dia full access ke semuanya, ke siapapun. Ini cukup bahaya kalau misalkan teman-teman nggak memberikan akses seperti ini, artinya bisa diakses oleh siapa aja. Oke, yang selanjutnya adalah file dan directory ownership. Jadi di directory ownership itu ada pemilik, user, dan group. Jadi setiap file dan directory memiliki pemilik, yaitu pengguna yang membuatnya. Pemilik memiliki hak penuh atas file atau directory tersebut, termasuk hak untuk mengubah hak aksesnya, mengubah isinya, dan menghapusnya. Kemudian grup. Setiap file dan directory juga terkait dengan grup pengguna tertentu. Grup pengguna ini berisi beberapa pengguna yang memiliki hak akses yang sama terhadap file atau directory tersebut. Pemilik file atau directory dapat menentukan grup pengguna yang akan memiliki hak akses tertentu. Jadi misalkan di sini kita coba nih ya, karena kan di sini kita memiliki satu file test.txt dengan user Ubuntu dan grup Ubuntu. Kita coba ubah ya ownership-nya ke John, karena John nggak ada, user John nggak ada, kita bisa pakai user yang lain, misalkan nano etc. Kita bisa lihat user apa saja yang telah kita buat, misalkan kita mau ke awan putih gitu ya. Coba kita chon awan putih ya, test.txt. Ini harusnya coba bisa nggak? Oke, ll. Nah sekarang usernya berganti ya teman-teman, yang tadinya Ubuntu sekarang dia berganti ke awan putih. Jadi itu cara kita mengganti ownership dari sebuah test.txt. Nah kita bisa juga untuk mengubah grupnya dari settingan ini. Ini kan dia grup Ubuntu, usernya awan putih ya. Nah kita bisa ngubah juga ini memiliki grup awan putih. Ini caranya dengan seperti ini. Kita bisa chon awan putih ya, terus grupnya awan putih, enter, kita ll. Nah sekarang dia berubah ke awan putih. Jadi seperti itu teman-teman, gimana cara untuk ngeganti ownership-nya. Yang selanjutnya kita bisa menggunakan min_r user ID dan group ID-nya. Misalkan di sini kita punya apa ya? Misalkan kita punya awan ya, atau awan putih nih gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pakai awan putih itu bisa juga. Jadi kita bisa chon gitu ya, chon -r, kemudian 1002 1002 sorry
test.txt. Enter. Ya. Oke, dia berubah ya ke tes karena memang 1002 itu dia adalah, kalau teman-teman aware gitu ya, kita akan masuk ke grup 1002 itu adalah punya si tes. Ya, kalau misalkan teman-teman lihat di sini 1002 adalah si tes. Jadi kalau misalkan kita mau ubah ke awan putih gitu ya, itu 12112. Ini awan putih, ini tes ya, ini grupnya. Ini kita coba ubah ke awan putih. Jadi kalau misalkan kita lihat, LL, sekarang berubah ke awan putih. Oke, gitu ya teman-teman terkait dengan Linux dasar. Tidak ada kata selesai dalam belajar. Terus teman-teman belajar terkait dengan Linux ini, mungkin terkait dengan security-nya atau mungkin terkait dengan yang lain. Tapi saya rasa dengan Linux dasar ini teman-teman sudah bisa untuk belajar ke yang lain ya, misalkan ke web server, ke cloud, ya, atau juga yang lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan belajar di sini, dan terima kasih.